Ngerasa, aduh saya masih nyeri, ketika saya gerakan saya takut ntar jahitannya lepas. Apa sih sebenarnya gerakan yang aman dilakukan kurang dari 2 minggu? Yang sebenarnya sulit atau memang baiknya tidak digerakkan adalah kalau satu lagi gerakan yang nggak boleh, yaitu ingat, yang penting dari rehabilitasi jantung adalah Hai, kalian sedang menyaksikan Ojan, obrolan seputar jantung. Halo Sobat Jantung, perkenalkan nama saya Dr. Kevin Trianto, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai pasca operasi jantung, gerakan apa sih yang boleh dikerjain. Dari Sobat Jantung sekalian, sudah ada beberapa yang keluarganya atau diri sendiri pasca operasi jantung nih. Dan operasi jantung itu kan yang dilakukan adalah banyak ya pembedahan di bagian tengah atau kita bilang dinding dada atau nama medisnya adalah tulang sternum. Nah ini tulang sternum ini banyak banget nih yang bakal ngerasa aduh saya masih nyeri, ketika saya gerakan saya takut ntar jahitannya lepas. Itu banyak banget kami dapatkan di pasien-pasien kami. Tapi sebenarnya ada beberapa nih tahapan yang kita bisa bahas. Apa sih sebenarnya gerakan yang aman dilakukan kurang dari 2 minggu. Kalau kurang dari 2 minggu, biasa lukanya itu belum benar-benar kering. Tapi bukan berarti kita nggak boleh gerak. Yang sebenarnya sulit atau memang baiknya tidak digerakkan adalah kalau misalnya tangan naik ke atas sebelah sini. Wah, saya setelah operasi boleh kok dok, tangannya naik ke atas sini. Sebenarnya nggak boleh adalah kalau kita mengangkat beban. Bebannya itu berapa dok? Kalau misalnya beban mengangkat botol air misalnya, botol air 100 ml, kelihatannya terlalu berat nggak? Nggak boleh nih diangkat-angkat dari sini. Sebenarnya nggak masalah, tapi jangan lupa kalau misalnya kita harus mawas diri. Ketika kita mengangkat sebuah beban, bila itu di atas 2,5 kg, kita anggap sebagai sangat berat. Nah, kalau misalnya kita angkat beban tersebut di atas mata, jadi kalau misalnya genggaman saya sudah di atas mata dan kita udah nggak kelihatan lagi, ini yang kita harus kita avoid, harus kita hindari. Karena dengan kita menaik seperti ini, mungkin dari Sobat Jantung bisa memegang di bagian sini, ada satu tulang. Ketika kita naik, tulang itu bergerak. Nah, gerakan dari tulang itu yang kadang-kadang membuat nyeri. Apalagi kalau misalnya 2 tangan yang naik ke atas. Nah, itu yang saya harap bisa dihindari terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya tangannya mau naik, mau latihan pernafasan, itu sangat boleh. Yang penting nggak pakai beban. Ada satu lagi gerakan yang nggak boleh, yaitu menarik barang dari belakang. Bayangkan kalau kita sedang nyetir mobil, dan misalnya ada barang yang ada di belakang, kita sambil nyetir, kita mau ngambil-ngambil, ngerogoh-rogoh ke belakang. Ketika kita tarik, itu kemungkinan cederanya lebih tinggi, dan jadi ada cedera tambahan. Awalnya nggak ada masalah bahu, jadi ada masalah bahu. Jadi jangan dilakukan ya, Sobat Jantung ya. Nah, setelah dari 2 minggu tersebut, fase selanjutnya adalah, wah kita sudah lumayan aman nih setelah 2 minggu. Jadi apa sih yang boleh digerakkan? Tangan dan kaki ini semua boleh digerakkan. Kami benar-benar menyarankan untuk para Sobat Jantung untuk latihan berjalan. Latihan berjalan di rumah boleh dilakukan. Sampai kapan dok saya latihan jalannya? Kenapa sih kita harus kejarnya latihan jalan? Karena kita mau ngetes jantung tersebut, mampu nggak sih mompa darah sampai ke bawah dan lalu naik lagi ke atas. Kadang-kadang ada pasien yang merasa kaki saya masih sakit karena ada bagian pembuluh darah yang baru diambil dari sana. Tidak masalah, karena setiap pasien berbeda-beda. Jadi jangan sambil disamakan ya antara satu pasien dan yang lain, tapi sharing cerita udah pasti boleh. Kalau misalnya kita melakukan latihan jalan, ada baiknya kita melakukan pemanasan dulu. Pemanasannya mudah kok sebenarnya kalau misalnya kita mau lakukan, kita sambil berpegangan, kita jinjit, tahan 3 detik, lalu turun, dan kita balik kakinya. Kakinya kita naik ke atas seperti ini, bertahan selama 3 detik. Ulangi hal ini sebanyak 5-10 kali. Kalau misalnya tidak ada nyeri, you're good to go. Silahkan latihan berjalan. Kalau misalnya saya berjalan sampai 10 menit, saya lelah banget nih dok, saya lelah banget dan udah baru 10 menit. Nah itu memang harus dikit-dikit kita naikkan. Itulah makanya kami ada di sini untuk membantu Anda di bagian rehabilitasi jantung kami. Karena kami bisa mencoba menaikkan kemampuan berjalan Anda. Dan semakin jauh Anda berjalan, sampai mana sih dok nih targetnya? Kita berharap kalau misalnya dari Sobat Jantung sekalian bisa berjalan 3 km dalam waktu 30 menit. Harus langsung dok? Enggak, karena itu adalah fase di mana 2 minggu sampai 1 bulan, bahkan sampai 1,5 bulan yang untuk dicapai. Setelah itu, aktivitas-aktivitas lain seperti apa nih? Nah, ini fase yang terakhirnya. Kalau misalnya udah mampu berjalan 3 km dalam waktu 30 menit, itu udah cukup cepat ya. Tapi selanjutnya, kita harus melakukan tes. Jadi tes untuk kebugaran Anda. Baik dari kemampuan berjalan selama 6 menit, ataupun uji treadmill.
Dari sini kita bisa melihat keamanan dari si jantungnya dan kita bisa sesuaikan untuk olahraga yang Anda sukai. Jadi ingat, yang penting dari rehabilitasi jantung adalah tailor-made. Jadi harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pasien. Kalau misalnya pasien nggak ngomong, bagaimana kami tahu? Tapi tentu saja kami mau semua pasien untuk menjadi selalu bugar, selalu sehat, dan sehat dari masalah-masalah jantung khususnya. Sekian dari saya, Sahabat Jantung. Semoga dengan hal ini kita bisa share ke teman-teman untuk agar kita bisa meningkatkan kesehatan jantung di Indonesia. Terima kasih.